bahwa akhirnya sampai sana gagal, tidak hadir. Dia berharap datangnya itu wajib selalu disampaikan seperti itu ya. Wajib. Ingin apa? Kalau wajib mungkin dia akan menyampaikan satu, mana duitnya yang 100M, kalau dibayarkan kami akan cabut. Ternyata belum waktunya, dia udah cabut duluan gitu. Akhirnya ya uang ditarik kembali lagi ya. Kami berharap uang itu diserahkan. Kita mungkin sebagai penggugat juga dapat modus yang bukan modus ya, dapat bagian komisi ya 30% dari 100M itu. Ternyata dia cabut. Nah ya sudah gitu. Bang, ini kalau dari keterangan Bang Fahmi Bahmid, kalau saya tanya, ini cabut bukan dalam arti sebenarnya, artinya dia ingin mendulukan kasus pidananya, Bang. Pidana selesai baru mungkin akan dihitung kembali ya, diajukan kembali. Nah, apa Bang persiapannya Bang kalau memang seperti itu Bang? Justru selalu kan kita bilang dia modus. Kenapa kami masukkan modus itu adalah dia sengaja, ini kan sudah masuk ke proses pidana sudah berjalan, tiba-tiba dimasukkan gugatan. Dia mau menghentikan pidana ini sebenarnya. Ternyata mediasi kemarin gagal, katanya gagal, ya dicabut karena dia pikir sia-sia saya berjuang, saya berjuang sehingga ya udah cabut aja, toh mediasi gagal, cuma itu aja kok. Kalau dia mau gugat lagi nanti, ya justru kami yang menggugat, bukan dia. Kita buktikan karena putusan pidana ini diputuskan, maka kami akan melakukan gugatan kepada penggugat yang mencabut itu. Pak, apakah gugatan itu sudah dicabut? Tapi kan tadi kan bilang bahwa sebenarnya bukan dicabut, ya untuk fokus yang ke pidana. Apa ini bisa Pak secara hukum ya, Bapak paham hukum nih? Setelah dicabut, gugat lagi, bisa kan? Kalau secara hukum bisa dicabut, nanti digugat lagi kalau ada landasan hukumnya. Tapi kalau halusinasi, apa yang mau digugat? Simpan juga halusinasi. Inilah bahayanya kalau konsultasi sama dukun hukum. Karena dasarnya dupa-dupa, kemenyan, sehingga apa yang hasilnya? Penderalangan ujung-ujungnya halusinasi. Ini yang kita takutkan sebenarnya. Untunglah dengan bijak penggugat mencabut gugatannya sehingga kembali kepada jalan yang benar. Yang selama ini tersesat, bukan kami loh tersesat, justru penggugat tersesat selama ini. Kembali ke jalan yang benar. Monggo silakan lanjutkan pidananya. Jadi selama ini itu kan seperti kita katakan kemarin itu kan kue bohong itu. Jadi dia udah tahu bahwa kuenya kue bohong, dia cabut, nanti dia masukkan lagi gugatan barunya, tapi isinya nggak kue bohong lagi, kue lapis. Ya, jadi lebih padat dia daripada yang kemarin. Ya mungkin gini ya, kita tambahkan ya, kalau namanya gugatan itu dicabut, pasti ada dasarnya. Dasarnya edukasi kita dari ke teman-teman ini ada umumnya diketahui kalau pencabutan itu telah terjadi perdamaian, para pihak rela bahwa tidak melanjutkan perkara ke pengadilan. Kemudian tidak cukup bukti, sadar si penggugat kalau penggugat aku tidak cukup bukti, akhirnya dicabut. Atau ada pelanggaran di dalam hal administrasi secara undang-undang yang diatur tapi tidak dipenuhi. Itu yang umum, itu aja alasan gugatan, tapi tidak karena ingin fokus sesuatu. Di semua fokus perdata itu kita tahu, hanya ya menyerahkan bagian dari surat menyurat dan bukti. Jadi itu nggak seberat di pidana, itu harus mencari galian materialnya perkara. Jadi ya kalau memang itu dianggap perdatanya tidak memenuhi syarat atau kurang bukti, ya sah-sah saja dicabut. Kita silakan aja, ingin tahu tadinya apa sih dalil mereka ini membenarkan gugatan yang setebal katanya hampir 100 sekian halaman itu, gitu ya. Pak, sepanjang sidang prestasi ini kan, apa yang gampang ini kan seperti ya kita kemarin baru dibentak, ada marah-marah segala macam gitu kan, ada apa disebut aki-aki, kurang ganteng ya Bang Robert ya kan. Ada rencana nggak dia akan untuk ya udah gugat balik dalam hal apa sih dong, bukan karena perkara pribadi lah, tapi memang karena nggak masuk ke inti
sudah merugikan segala macam, apa dari atas? Jadi begini, kawan-kawan ya, satu yang menurut kami yang kami tersinggung adalah dibaca itu perma, ada disampaikan seperti itu. Saya perlu pertegas, perma nomor 1 tahun 2016 ya, nanti hadir aku ataupun hadir karena tuntutan profesi. Ya, saya ulangi, perma nomor 1 tahun 2016 di pasal 6 ayat 4 huruf D. Kemudian terhadap kami sebagai kuasa hukum jangan disampaikan, dikeluarkan, nggak ada itu aturan di dalam pasal perma nomor 1 2016. Yang ada kewajiban kuasa hukum di pasal 18 ayat 3. Ketika para prinsipal ya, para pihak penggugat dan tergugat tidak dapat hadir, tapi sebagaimana pasal 6 ayat 4 huruf D dapat dikuasakan oleh kuasa hukumnya. Itu diatur dalam pasal 18 ayat 3. Jadi kalau kami disuruh dengan baca perma sementara pihak seberang tidak menyebutkan pasalnya, ini kita sesat. Yang kedua yang saya mau sampaikan, kemarin ya saya nggak mau bilang hati-hati, Opung Robert ya, Opung Robert kemarin ya, dia sampaikan kecewa ya, kecewa terhadap kuasa hukumnya. Ya benar, karena ada kewajiban kuasa hukum dalam perma nomor 1 tahun 2016 di pasal 18. Tolong nanti di googling. Yang kemudian salah satu yang harus dilaksanakan dalam mediasi tidak dilaksanakan oleh penggugat, yaitu di pasal 7 ayat 2 huruf D. Dia tidak menyerahkan resumenya. Ya, tidak menyerahkan resumenya. Kemudian di pasal 22 ayat 1 disebutkan hakim mediator akan merekomendasi para pihak tidak melaksanakan ya, dengan tidak baik sebagaimana pasal 7 ayat 2. Nah, kalau kemudian ini menjadi salah satu indikator dicabutnya gugatan, tidak benar. Kenapa? Majelis hakim yang memeriksa perkara ini bisa menolak terhadap tidak niat baiknya para prinsipal dalam melaksanakan mediasi sebagaimana pasal 22. Itu clear ya. Jadi jangan disuruh-suruh kami baca perma ya. Sampai pasal-pasalnya pun kami kuasai, apalagi Opung Robert ya. Kenapa Opung Robert kemarin kecewa terhadap kuasa hukumnya? Karena dia mengetahui pasal 18. Begitu Bung ya. Oke, silakan Bung. Bang, tapi kalau keterangan kami sih pas mediasi kemarin tuh seharusnya kan RG yang Bang harus datang, justru pihak kuasa hukumnya nggak wajib hadir Bang. Nah di situ mereka bilang kalau ya abang-abang ini yang salah gitu. Nah ini yang benar siapa nih Bang? Pasal berapa? Ayo kita gini loh. Undang-Undang 18 tahun 2003 di pasal 5 menjelaskan advokat adalah penegak hukum. Clear ya? Berarti yang ditegakkan hukum. Oke? Di pasal 14 dan di pasal 15 menjelaskan advokat yang menangani perkara berpendapat di dalam dan di luar pengadilan menghormati hukum. Clear ya? Jadi kalau ada advokat yang berbicara tanpa fakta hukum, apa namanya? Klor. Apa namanya itu? Kalau saya clear ya, berdasarkan fakta hukum, penegak hukum ya. Saya katakan perma nomor 1 2016 di pasal 6 ayat 4 huruf D ya, sah tidaknya kehadiran para prinsipal. Kedua, di pasal 18 ayat 3 kami sebagai kuasanya. Kemudian dalam tatanan beracara di pasal 123 Herizen Inlas Reglement. Lah apalagi yang harus saya sampaikan? Nah, jadi kalau misalnya sesuatu hal yang dituduhkan kepada kami dengan hal-hal menuduhkan, mengatakan kami tidak benar dan hal-hal yang lain, pasal berapa? Undang-undang nomor berapa? Peraturan nomor berapa? Clear ya? Iya. Oke, yang lain? Belum. Ya, harapan kami nanti kan Senin sidang, ya, sidang mediasi itu undangan yang kami terima. Sidang pokok perkara membaca gugatan tanggal 21 sidang. Harapan kami supaya janganlah gugatannya betul-betul dicabut, ya, supaya
komedi kita jangan berakhir sampai di sini. Ya, kita mau berlanjut terus komedi dengan gugatan non prestasi. Demikian. Baik, terakhir ya. Kalau opung-opung mengatakan komedi, saya sebenarnya mau menyampaikan kepada terdakwa Nikita Mirzani, seharusnya beliau ini bersifat equal, ya. Karena beliau telah memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum memberikan edukasi, ya, terkait teori hukum pidana. Saat itu dalam jawaban jaksa penuntut umum terhadap eksepsi dari penasihat hukum terdakwa ada menyebutkan sebagaimana ada hukum dominus litis, kemudian menyebutkan 144, KUHP 156, kemudian bagaimana 369 dapat dirubah dari 368, bahwasanya itu kan salah satu kesempatan bagi jaksa penuntut umum untuk melakukan pendidikan hukum dalam persidangan. Kami tidak diberi kesempatan. Nah, padahal kami mau memberikan pendidikan hukum bahwa 1866 KUH Perdata adalah merupakan alat bukti di dalam persidangan perdata. Dalam 1243 KUH Perdata, dalam 1320 KUH Perdata, dalam 1239 KUH Perdata, penting untuk seorang advokat memaksudkan unsurnya untuk melakukan gugatan wan prestasi. Kenapa? Karena kami takut pendidikan hukum yang sudah selama ini dilaksanakan melalui perkara terdakwa Nikita Mirzani membuat sesat hukum. Salah satunya, kalau menguji pasal 369 adalah pencemaran nama baik, itu di Mahkamah Konstitusi, bukan di pengadilan negeri. Yang uji di Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim. 369 itu bukan pencemaran nama baik, bukan pengancaman pencemaran, tapi pencemaran nama baik. Di sana ujinya, bukan di pengadilan negeri. Nah, silakan masyarakat yang melihat kalau kami salah, buktikan, buka di Google, ya, laman putusan Mahkamah Agung tentang pasal 369 ayat 1. Saya pastikan disebutkan di situ adalah pengancaman dan pemerasan. Yang kedua, saya mau sampaikan, selain bab 23 di pasal 368, 369, saya mau kasih contoh ya. Di bab 24 ada pasal 372 dan 374 tentang penggelapan. Ya. Satu penggelapan yang diperoleh dengan tidak cara jahat, satu lagi dengan jabatan. Lah, kalau kemudian caranya ini dipersoalkan, hukum kita akan sesat. Biarlah KUHP itu seperti itu narasinya, jangan dipersoalkan. Ini akan menjadi pendidikan hukum yang sesat. Kalau mempersoalkan isi narasi dari pasal itu, silakan di Mahkamah Konstitusi. Dari saya demikian tuh. Cukup. Bang, terakhir nih Bang, penegasan Bang, mau mewakili penontonnya Bang. Mungkin gak sih Bang seorang RG akan datang, atau adakah agenda yang mewajibkan RG datang gitu? Itu aja Bang. Ada Bang. Nanti setelah besok kan Kamis, itu kan putusan selah. Oh, iya. Jika putusan selahnya bahwa diputuskan lanjut, maka selanjutnya adalah saksi korban. Berarti minggu selanjutnya pemanggilan minggu depan berarti saksi korban. Tanggal berapa nggak tahu ya? Tanggal berapa nggak tahu. Oke. Bang, bentuk kekecewaan. Udah kejawab ya kapan RG akan datang guys. Masih kecewa juga. Nanti setelah keputusan